Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ibnu Fajar Al-Had akan mepresentasikan tentang etika profesi sebagai moderator pada kali ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada Tony Julianto. Yang kedua ada Eka Ayu Septiani. Yang ketiga ada Iwayan Yeniane Marieta. Oke, kita langsung saja presentasi yang pertama. Oke, kali ini kami akan mempresentasikan makalah etika profesi teknologi informasi komunikasi yang berjudul Data Forgery atau penipuan data, disusun oleh Tony Julianto, Ibnu Fajar, Eka Ayu Septiani, dan Iwayan Yeniane Marieta. Langsung saja, presentasi pertama akan dibawakan oleh Eka Ayu Septiani. Waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Septiani. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dahulu, ketika mengarsipkan data-data penting hanya disimpan pada sebuah lemari besar. Pada era globalisasi ini, dalam pengarsipan data maupun dokumen-dokumen penting, baik dalam instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, lebih banyak menggunakan komputer maupun laptop dan disimpan di dalam sebuah database sehingga dalam pencarian data maupun dokumen-dokumennya lebih cepat. Baik dahulu maupun zaman sekarang ini, celah untuk mencuri data maupun dokumen-dokumen penting masih tetap dilakukan. Walaupun sistem di dalam instansi pemerintahan dan perusahaan swasta sudah dikatakan secure, tetap saja pencurian data maupun dokumen-dokumen penting masih bisa dilakukan. Maksud dan tujuannya, maksud dari penulis membuat makalah ini adalah menambah wawasan tentang data forgery. Sedangkan tujuan dari penulis makalah ini adalah mendapatkan nilai tugas makalah pertemuan ke-13 mata kuliah Etika Profesi Teknik Informasi dan Komunikasi pada semester 6 ini. Batasan masalah. Dalam penulisan makalah ini, penulis hanya terfokus pada pembahasan data forgery. Pengertian cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer atau jaringan nirkabel untuk melakukan kejahatan tersebut. Jadi, tanpa kontak fisik langsung, seseorang bisa mengambil sesuatu dari korbannya. Tak hanya digunakan untuk merampok, internet juga bisa digunakan untuk menyebarkan berita-berita palsu yang dapat mengancam kedamaian dunia, menurut Eko Prabowo tahun 2020. Klasifikasi kejahatan cybercrime. 1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. 2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sony Julianto. Oke, terima kasih untuk Eka. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sony Julianto. Saya akan menjelaskan tentang pengertian cyber law dan yang sebagainya. 1. Cyber law yang merupakan seluruhan asas-asas, norma, ataupun kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi, menurut Ramli 2019. Lalu yang kedua, cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law juga merupakan sebuah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pengertian data forgery
Data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Lalu menurut pandangan penulis, data forgery bisa digunakan dengan dua cara, yakni A. server side dan B. client side. Server side, yang dimaksud dengan server side ini adalah pemalsuan yang cara mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan web yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. Lalu yang B, client side atau dari sisi pengguna, penggunaan cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server side karena si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fake website. Si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal, hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan. Ternyata data forgery tidak sesulit kedengarannya. Dan tentunya hal ini sangat merisaukan para pengguna internet karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-datanya di internet. Faktor yang mendorong kejahatan data forgery. Adapun faktor pendorong penyebab terjadinya data forgery adalah sebagai berikut. A. Faktor politik. Nah, faktor politik ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. B. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal keahlian di bidang komputer saja. Lalu yang C, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yang pertama, kemajuan teknologi informasi, karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Lalu yang kedua, sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. 3. Komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Wayan. Terima kasih dari Sony Junianto. Perkenalkan, nama saya Wayan Juniana Mayasa. Saya akan menjelaskan contoh kasus. Di dalam contoh kasus ada data forgery, ada KPU Go ID. Pada hari Rabu 17 April 2004, si Denny Firmansyah, umur 25 tahun, konsultan teknologi informasi TI PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU di http tnp.kpu.go.id dan mengubah nama-nama partai di dalam menjadi nama unik seperti Partai Kolo Ijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL ejection. Pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani tertangkap pada Kamis tanggal 22 April 2004. Ancaman hukuman bagi tindakan yang dilakukan si Dani Firmansyah adalah sesuai dengan bunyi pasal 50 UU nomor 36 1999 tentang telekomunikasi berbunyi barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Yang analis dan penanggulangan Dani Firmansyah, hacker situs KPU, dinilai terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 22 huruf ABC, pasal 38 dan pasal 50 UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pada pasal 22 UU telekomunikasi
berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau akses ke jasa telekomunikasi dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Dan dilihat dari kasus Dhani Firmansyah, maka dapat dijerat dengan UU ITE yaitu sebagai berikut. UU ITE nomor 11 pasal 27 ayat 3 tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, bener gak sih pesan? Dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang B, UU ITE nomor 11 pasal 30 ayat 3 tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan karena Dhani Firmansyah telah terbukti dia melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik partai-partai yang ada di dalam situs KPU dengan cara mengganti nama partai tersebut. Tidak hanya itu, Dhani Firmansyah yang telah terbukti jelas bahwa dia melakukan penyebobolan sistem keamanan pada situs KPU. Beberapa solusi untuk mencegah kasus di atas adalah perlu adanya cyber law, cyber crime belum sepenuhnya terakomodasikan dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Yang penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini. Beberapa dari kejahatan konvensional perlu dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif pada masyarakat serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan dan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi scripter text untuk meningkatkan keamanan. Authentication menggunakan unsur ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat shortcut. Selanjutnya dilanjutkan sama Ibnu Fajar. Oke, terima kasih Wayan. Saya akan melanjutkan atau data phone ini. Yang pertama ada email phishing. Biasanya metode yang digunakan adalah mengirimkan sebuah email phishing, yaitu pengiriman email yang bertujuan untuk menculik data-data rahasia tentang akun kita. Email seperti ini harus kita waspadai. Caranya adalah dengan mengindahkan dan menuruti perintah di hacker.
Selanjutnya, Anda lakukan login alamat email dari si pengirim email penting tersebut. Yang kedua, ada Instagram. Modusnya sangat sederhana. Penjahat ibarat memfotokopi tampilan website Instagram aplikasi foto yang seolah-olah milik Facebook Instagram. Ketika saat Anda mulai mendownloadnya, maka malware pun akan masuk ke dalam ponsel. Tujuannya adalah meminta user agar diizinkan untuk mengirimkan permintaan dengan menggunakan nomor pendek untuk mengaktifkan aplikasi. Dan cara hukum tentang data forgery. Teman-teman tahu nggak cara hukumnya? Adapun cara hukum tentang data forgery, yaitu tercantum sebagai berikut. Yang pertama, pasal 30. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan atau melakukan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informatika elektronik dan dokumen elektronik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar atau menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Dari website yang kita simpulkan, bisa dari website yang kita sampaikan bisa ditarik kesimpulan. Dari hasil pemaparan semua bab-bab di atas, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Yang kedua, kejahatan data forgery ini lebih menunjukkan untuk pemalsuan dan pencurian data-data maupun dokumen penting baik instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Yang ketiga, kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Untuk saran kami dari hasil pemaparan dari semua bab-bab di atas, kita bisa membuat saran sebagai berikut. Dalam menggunakan e-commerce, kita harus lebih berhati-hati saat login dan verifikasi akun yang kita punya secara hati-hati. Update-lah username dan password Anda secara berkala. Mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah dan banyak kurang, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.